Anda pernah dengar nggak ada korupsi, tapi sepenuhnya legal? Jadi ada tindakan yang menguras uang negara, tapi semua dokumennya sah, semua aturannya diikuti. Kedengarannya aneh banget kan? Oke, mari kita bedah bareng-bareng gimana sistem honorarium pegawai negeri sipil di Indonesia itu justru menciptakan sebuah paradoks yang bisa kita sebut korupsi legal. Kayaknya kita semua udah nggak asing lagi ya sama omongan ini. Dan ini tuh bukan sekedar bercandaan loh. Ini adalah cerminan dari sebuah realitas di birokrasi kita. Gaji pokok yang mungkin nggak seberapa, akhirnya dikompensasi sama berbagai pembayaran tambahan. Nah, salah satu yang paling problematik ya ini, honorarium. Oke, jadi intinya tuh gini, korupsi legal itu terjadi saat semua prosedur administrasi kelihatan beres, sempurna. Tapi kalau kita lihat substansinya, isinya, itu sebenarnya cuma pemborosan atau pengalihan anggaran buat kepentingan tertentu. Di atas kertas semuanya benar, tapi secara esensi ya salah. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Aneh kan? Gimana ceritanya sebuah sistem justru mengizinkan uang negara disalahgunakan, lengkap dengan stempel sah dari hukum itu sendiri? Jawabannya itu ada di sebuah titik buta yang, jujur aja, berbahaya banget di dalam undang-undang kita. Yuk kita masuk ke bagian investigasinya. Jadi masalahnya itu bukan cuma di oknum atau individu yang nakal, tapi justru di kerangka hukumnya yang bolong. Celahnya itu ada di depan mata kita semua, tersembunyi di antara tumpukan peraturan. Ini fakta yang paling mendasar dan terus terang cukup mengejutkan. Coba deh, Anda buka Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang terbaru. Cari kata honorarium. Saya jamin Anda nggak bakal menemukannya. Jadi, undang-undang yang seharusnya jadi fondasi semua penghasilan PNS sama sekali nggak menyebut kata itu. Nah, disinilah letak celahnya. Coba kita lihat barang-barang ya. Di level paling tinggi, undang-undang dan peraturan pemerintah, kata honorarium itu nggak ada, kosong. Tapi anehnya, begitu kita turun ke level regulasi teknis kayak peraturan Menteri Keuangan atau peraturan kepala daerah, tiba-tiba honorarium diatur di situ. Inkonsistensi inilah yang jadi sumber masalahnya. Jadi, poin krusialnya ini, karena nggak diatur di UU, honorarium itu bukan sebuah hak yang bisa dituntut oleh PNS. Tapi karena ada di peraturan teknis, pembayarannya juga jadi nggak ilegal. Nah, ini dia zona abu-abu yang sempurna. Zona yang memungkinkan penyalahgunaan terjadi secara sistematis. Oke, tadi kan kita ngomongin celah hukum yang mungkin kedengarannya abstrak ya. Sekarang, yuk kita lihat contoh-contoh nyata gimana celah ini dieksploitasi di lapangan. Karena disinilah teori bertemu dengan kenyataan yang sayangnya sangat merugikan. Biar kita lebih kebayang dampaknya, kita lihat satu kasus yang ikonik banget yang menggambarkan masalah ini dengan sangat jelas. Kasus honorarium pemakaman COVID-19 di Jember tahun 2021. 282 juta rupiah. Dan angka ini dibayarkan cuma ke 4 orang pejabat. Bagian yang paling bikin geleng-geleng kepala, semuanya sah. Dasarnya, surat keputusan bupati yang valid. Jadi secara administratif, nggak ada yang salah sama sekali. Nah, inilah wajah asli dari korupsi legal. Kasus di Jember itu bukan satu-satunya, itu cuma gejala dari pola yang jauh lebih besar. Di seluruh Indonesia, modusnya itu biasanya ada 4. Pertama, bikin tim fiktif atau tim gemuk buat bagi-bagi honor. Kedua, double dipping, jadi udah dapat tunjangan kinerja, dapat honor lagi buat kerjaan yang sama. Dan yang terakhir, bikin kegiatan abal-abal, yang penting anggarannya terserap. Dampaknya ini jauh lebih besar dari sekedar beberapa kasus. Ini tuh udah jadi kayak pemborosan terstruktur dalam skala nasional. Dan yang dirusak bukan cuma anggaran negara, tapi juga budaya kerja di birokrasi itu sendiri. Dan ini bukan angka yang kecil loh. Data dari Badan Pemeriksa Keuangan alias BPK nunjukin pola ini terjadi di mana-mana. Di Mataram ada temuan 1,6 miliar rupiah. Di Sumatera Selatan 1,4 miliar. Ini jadi bukti kalau masalah ini udah sistemik, bukan lagi insiden kecil-kecilan. Tapi jujur aja, kerugian terbesarnya mungkin bukan dalam bentuk rupiah. Yang jauh lebih berbahaya adalah gimana praktik ini merusak fondasi dan etos kerja pelayanan publik kita dari dalam. Inilah dampak rusaknya. Meritokrasi jadi nggak ada artinya karena yang rajin sama yang malas disamain. Nepotisme jadi subur karena tim diisi bukan berdasarkan keahlian, tapi orang dekat. Dan yang paling parah, birokrasi jadi sibuk bikin laporan pertanggungjawaban atau SPJ, bukan lagi fokus ngasih hasil nyata buat masyarakat. Oke, kita tahu masalahnya rumit dan sistemik. Tapi untungnya, solusinya itu sebetulnya udah ada dan cukup jelas. Mari kita lihat jalan keluarnya.
Jadi solusinya adalah beralih ke sistem gaji tunggal atau single salary system. Perbedaannya jelas banget. Dari sistem yang sekarang, yang komponennya banyak, ribet, dan penuh celah, kita pindah ke sistem tunggal yang transparan dan akuntabel. Semua honor dan tunjangan aneh itu dilebur jadi satu komponen gaji yang jelas. Simple. Dan ini bukan ide baru loh. Mantan Ketua KPK, Pak Agus Raharjo, udah menyuarakannya dari dulu. Pesannya jelas banget. Hilangkan semua honor, lalu integrasikan ke dalam gaji. Sederhana, tapi efektif. Hebatnya lagi, ini tuh udah terbukti berhasil. KPK sendiri udah menerapkan sistem gaji tunggal ini secara internal. Jadi pegawai mereka nggak lagi terima honor-honor terpisah. Ini jadi bukti nyata kalau sistem ini sangat mungkin diterapkan di Indonesia. Bahkan, langkah hukum buat benerin masalah ini tuh udah ada. Pemerintah udah nyusun sebuah rancangan peraturan pemerintah yang isinya secara tegas akan melarang semua jenis honorarium untuk PNS. Draftnya udah siap. Tapi, nah disinilah masalahnya. Meskipun solusi dan instrumen hukumnya udah jelas banget, peraturan ini mandek, belum juga ditandatangani jadi aturan resmi. Kabarnya sih karena ada resistensi atau perlawanan dari pihak-pihak yang selama ini diuntungkan oleh sistem lama. Jadi, pada akhirnya kita kembali ke pertanyaan ini. Solusinya udah ada di depan mata, udah terbukti berhasil, dan draft aturannya pun udah ada. Pertanyaannya sekarang tinggal satu. Apakah kemauan politik untuk melakukan reformasi ini lebih kuat, atau kenyamanan dari sistem korupsi legal yang sudah mengakar ini yang akan menang?